Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kepada kita bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana di bulan ini beraneka ragam anugerah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dalam ayat tersebut ada dua kalimat yang harus kita garis bawahi, yaitu kalimat ta'uddu dan kalimat tuhsuha. Kalimat ta'uddu akar katanya berasal dari kalimat adda ya'uddu adada, yang artinya adalah menghitung nikmat satu persatu. Sedangkan kalimat tuhsuha akar katanya berasal dari kalimat ahsa yuhsi ihsa'an, yang berarti adalah menghitung nikmat secara jumlah. Apabila kita maknakan ayat tersebut, kesimpulannya adalah apabila kita sebagai hamba Allah ingin menghitung segala nikmat Allah, baik secara satu persatu atau secara jumlah, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Karena begitu banyak anugerah, nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Ramadan adalah merupakan anugerah bagi kita semua. Selawat serta salam kita junjukkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang benar atau ad-dinul haq. Sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat sauman atau siyaman, di mana istiqaq atau akar kalimat dari kalimat sauman itu adalah dari kata soma yasumu sauman, yang berarti al-imsaku mutlaqan. Wahwa al-imsaku an ayyi syai'in minal akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihi. Yang artinya adalah puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari bersetubuh dan yang lain-lain. Kemudian kalimat sauma dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36 Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Yang artinya adalah Maryam berkata, sesungguhnya aku bernazar puasa berbicara untuk Tuhanku, dan mulai hari ini adalah saya akan puasa tidak berbicara. Artinya dalam ayat ini menggambarkan bahwa syariat puasa yang diterapkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah yaitu puasa tidak berbicara. Jadi kalimat sauma dalam ayat itu maknanya adalah al-imsaku anil kalam, menahan diri dari berbicara. Kita bayangkan bahwa begitu berat menahan diri dari berbicara. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah syariat puasa itu yaitu hanya menahan diri dari makan dan minum. Kemudian sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai kapan disyariatkannya puasa Ramadan. Di dalam
literatur buku tentang puasa, di situ dijelaskan bahwa puasa itu dilaksanakan di kota Madinah pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Di mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin di kota Madinah berposisi sebagai minoritas, di mana Muslim pada waktu itu sebagai minoritas. Mayoritasnya adalah umat Yahudi. Dan umat Yahudi ini pada waktu itu sedang melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram, dalam rangka mentakzim atau membesarkan para nabi-nabi mereka. Melihat fenomena tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Annal muslimin ahaqqu bisiyamihi fi hadzal yaum." Sesungguhnya kita sebagai orang yang berimanlah yang lebih harus dan lebih berhak untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasanya orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena kita sebagai seorang beriman, nahnu nu'minu bi anbiyaihim. Karena kita sebagai seorang muslimin beriman kepada nabi-nabi mereka. Dengan fenomena tersebut akhirnya syariat puasa diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian setelah setahun dari puasa tersebut, Allah hapus perintah itu dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sehingga turun ayat Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah. Tapi pelaksanaan puasa Ramadan pada waktu itu tidak seperti apa yang kita laksanakan puasa pada hari ini. Di mana pelaksanaannya pada waktu itu sangat berat, yaitu para sahabat mulai melaksanakan puasa dari malam hari sampai maghrib kembali, yaitu setelah sholat isya sampai maghrib kembali. Kemudian berbuka puasa dari maghrib sampai isya. Jadi jeda berbuka puasa para sahabat pada waktu itu hanya 1 jam saja. Jadi puasanya begitu berat pada waktu itu. Kemudian ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang berbuka puasa dia tertidur. Nah, tidurnya ini akhirnya sahabat ini tidak sempat melakukan berbuka puasa karena begitu pendek jedanya berbuka puasa pada waktu itu. Akhirnya sahabat ini melapor, curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak sempat melaksanakan puasa. Puasa seperti ini kok begitu berat saya rasakan." Akhirnya dengan fenomena tersebut Allah menjawab dengan menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Di mana intisari dari ayat itu mengatakan bahwa kalian para sahabat mulai hari ini boleh berbuka puasa dari tenggelam matahari sampai waktu fajar, yaitu dari kalian mampu membedakan antara benang putih dan benang merah, yaitu waktu fajar. Kemudian sahabat Mayasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kapro sirih tentang sejarah
ibadah puasa. Kemudian puasa Ramadan adalah merupakan puasa yang begitu banyak nilai-nilai ibadahnya. Jadi di bulan Ramadan ini semua aktivitas ibadah kita pada hakikatnya adalah sebagai sebuah pembersih dari dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan sholat di malam hari pada bulan Ramadan, maka Allah akan dengan penuh perhitungan dan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mendapatkan baginya pahala-pahala dan diampuni semua dosa-dosa yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian setelah itu Imam Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau mengatakan, tak ada anugerah teristimewa bagi seorang hamba melainkan saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian kembali kepadanya tanpa dosa sedikit pun. Andai ini adalah Ramadan terakhir kita, maka janganlah berlalu kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah kita laksanakan pada masa lalu. Dan semoga amalan kita di bulan Ramadan ini dapat mendekatkan kita ke pintu surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sungguh-sungguh memaksimalkan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita tak mendapat apapun selain hanya ampunannya, maka itu sudah sangat cukup bagi kita. Namun, walaupun kita mendapatkan kemewahan atau kesenangan dunia sepenuh langit dan bumi sekalipun, akan tetapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebuah kerugian yang sesungguhnya. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.